Assalamualaikum guys. Perkenalkan, nama saya Restiana dengan NIM P712422014, dosen pengampu Ibu Karisma Virgina, MK Asuhan Kebidanan. Ketidaknyamanan pada ibu hamil di trimester ke-1. Pertama, mual dan muntah di pagi hari. Mual dan muntah terjadi pada 50% wanita hamil. Mual kadang-kadang sampai muntah yang terjadi pada ibu hamil biasanya terjadi pada pagi hari, sehingga disebut morning sickness, meskipun bisa juga terjadi pada siang atau sore hari. Mual muntah ini lebih sering terjadi pada saat lambung dalam keadaan kosong, sehingga lebih sering terjadi pada pagi hari. Sampai saat ini penyebab secara pasti belum dapat dijelaskan. Ada beberapa anggapan bahwa mual muntah dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: pertama, perubahan hormonal; kedua, adaptasi psikologi atau faktor emosional; tiga, faktor neurologis; empat, gula darah rendah, mungkin tidak makan dalam beberapa jam; lima, kelebihan asam lambung; enam, peristaltik lambat. Upaya yang dilakukan untuk meringankan atau mencegah dengan melakukan beberapa hal. 1. Pada pagi hari, sebelum bangun dari tempat tidur, makan biskuit atau crackers dan minum segelas air. 2. Ibu hamil juga harus menghindari makanan pedas dan berbau tajam. 3. Ibu hamil dianjurkan untuk makan sedikit tapi sering. Nah, cara ini dapat mempertahankan kadar gula darah. 5. Makan 2 jam sekali sedikit-sedikit lebih baik daripada makan 3 kali sehari dalam jumlah banyak. 6. Saat makan jangan lupa minum air atau di antara waktu makan dapat membantu mempertahankan hidrasi tubuh. 7. Ibu hamil sangat dianjurkan makan permen atau meminum manis atau meminum jus buah atau minum susu sebelum tidur atau pada saat bangun tidur dapat mencegah hipoglikemi. 8. Upayakan mengurangi diet lemak. Diet tinggi lemak dapat memperparah mual muntah. Hindari makanan yang digoreng. 9. Saat bangun pagi atau sore hari, secara perlahan bangun dari tempat tidur dan hindari gerakan mendadak. 2. Sering BAK atau buang air kecil. Ibu hamil di trimester pertama sering mengalami keluhan sering buang air kecil atau BAK. Apabila sering BAK ini terjadi pada malam hari, akan mengganggu tidur sehingga ibu hamil tidak dapat tidur dengan nyenyak. Sebentar-sebentar terbangun karena merasa ingin BAK. Faktor penyebab: yang pertama, uterus membesar sehingga menekan kandung kemih. Kedua, ekskresi sodium atau natrium yang meningkat. Ketiga, perubahan fisiologis ginjal sehingga produksi urin meningkat. Cara meringankan atau mencegah: pertama, upayakan untuk tidak menahan BAK. 2. Kosongkan kandung kencing pada saat terasa ingin BAK. 3. Perbanyak minum pada siang hari untuk menjaga keseimbangan hidrasi. 4. Apabila BAK pada malam hari tidak mengganggu tidur, maka ibu tidak dianjurkan mengurangi minum di malam hari. 5. Saat tidur posisi berbaring miring ke kiri dengan kaki ditinggikan adalah lebih baik. 3. Sakit kepala. Ibu hamil sering mengeluh sakit kepala. Keluhan ini bisa dirasakan ibu hamil baik trimester pertama, trimester kedua, maupun trimester ketiga. Faktor yang menjadi penyebab: pertama, kelelahan atau keletihan; kedua, spasme atau ketegangan otot; ketiga, ketegangan pada otot mata; keempat, kongesti atau akumulasi abnormal atau berlebihan cairan tubuh; kelima, dinamika cairan syaraf yang berubah. Cara meringankan atau mencegah: yang pertama yaitu relaksasi untuk meringankan ketegangan atau spasme. Kedua, masasi leher dan otot bahu. 3. Tidur cukup pada malam hari dan istirahat cukup pada siang hari. 4. Mandi air hangat. 5. Jangan pergi dalam periode lama tanpa makan. 6. Penuhi kebutuhan cairan minimal 10 gelas per hari. 7. Hindari hal dapat menyebabkan sakit kepala seperti mata tegang, ruangan sumpek, asap rokok, lingkungan sibuk. 8. Lakukan jalan santai di udara segar. 9. Istirahat pada tempat yang tenang dan rileks. 10. Lakukan meditasi atau yoga. Ibu hamil trimester kedua sudah mulai hilang keluhan mual dan muntah, sudah mulai terasa lebih enak makan, sehingga sudah dapat makan lebih banyak daripada waktu trimester pertama. Namun, demikian masih ada beberapa ketidaknyamanan yang kadang-kadang dirasakan oleh ibu hamil trimester kedua.
Pertama, sesak nafas. Sesak nafas ini biasanya mulai terjadi pada awal trimester kedua sampai pada akhir kehamilan. Ibu hamil dapat terserang nafas sesak oleh karena pembesaran uterus dan pergeseran organ-organ abdomen. Pembesaran uterus membuat pergeseran diafragma naik sekitar 4 cm. Ada kalanya terjadi peningkatan hormon progesteron membuat hiperventilasi. Untuk meringankan atau mencegah, bidan dapat menjelaskan penyebab fisiologisnya. Bidan juga dapat melatih ibu hamil untuk membiasakan untuk pernapasan normal. Ibu hamil juga harus tetap mengatur sikap tubuh yang baik saat berdiri tegak dengan kedua tangan direntangkan di atas kepala, kemudian menarik nafas panjang. Kedua, insomnia. Insomnia dapat terjadi pada wanita hamil maupun wanita yang tidak hamil. Insomnia ini biasanya dapat terjadi mulai pada pertengahan masa kehamilan. Insomnia dapat disebabkan oleh perubahan fisik, yaitu pembesaran uterus, dapat juga disebabkan oleh karena perubahan psikologis, misalnya perasaan takut, gelisah, atau khawatir karena menghadapi kelahiran. Ada kalanya ditambahin oleh sering BAK di malam hari atau nokuturia. Cara meringankan atau mencegah: pertama, mandi air hangat sebelum tidur. Kedua, minum minuman hangat seperti susu hangat dan sebelum tidur. Ketiga, sebelum tidur jangan melakukan aktivitas yang dapat membuat susah tidur. Keempat, tidur dengan posisi rileks, lakukan relaksasi. 3. Sakit pinggang atas dan bawah. Sakit punggung pada ibu hamil terjadi pada ibu hamil trimester kedua dan ketiga. Faktor penyebab pertama yaitu pembesaran payudara dapat berakibatkan ketegangan otot. Kedua, keletihan. Ketiga, posisi tubuh membungkuk ketika mengangkat barang. Keempat, kadar hormon yang meningkat menyebabkan kartilagi pada sendi besar menjadi lembek. Kelima, posisi tulang belakang hiperlordosis. Cara meringankan atau mencegah: yang pertama, memakai BH yang menopang dan ukuran yang tepat. Kedua, hindari sikap hiperlordosis, jangan memakai sepatu atau sandal yang tinggi. 3. Tidur dengan kasur yang keras. 4. Pertahankan postur yang baik, hindari sikap membungkuk, tekuk lutut saat mengangkat barang. 5. Lakukan olahraga secara teratur, senam yang hamil atau yoga. 6. Pertahankan penambahan berat badan secara normal. 7. Lakukan gosok atau pijat punggung. 4. Varises pada kaki atau vulva. Varises pada kaki menyebabkan perasaan tidak nyaman pada ibu hamil. Biasa terjadi pada kehamilan trimester kedua dan trimester ketiga. Faktor penyebab: pertama, cenderung karena bawaan keluarga. 2. Peningkatan hormon estrogen berakibat jaringan elastik menjadi rapuh. 3. Jumlah darah dari vena bagian bawah yang meningkat. Cara meringankan atau mencegah: yang pertama, lakukan olahraga secara teratur. 2. Hindari duduk atau berdiri dalam jangka waktu lama. Ketiga, pakai sepatu dengan telapak berisi bantalan. Keempat, hindari memakai pakaian ketat. Kelima, berbaring dengan kaki ditinggikan. Keenam, berbaring dengan kaki bersandar di dinding. 5. Kram pada kaki. Kram pada kaki biasanya timbul pada ibu hamil mulai kehamilan 24 minggu. Kram ini dirasakan oleh ibu hamil sangat sakit. Kadang-kadang masih terjadi pada saat persalinan sehingga dapat mengganggu ibu dalam proses persalinan. Faktor penyebab pasti belum jelas, namun ada beberapa kemungkinan penyebab diantaranya adalah 1. Kadar kalsium dalam darah rendah. 2. Uterus membesar sehingga menekan pembuluh darah pelvik. 3. Keletihan. 4. Sirkulasi darah ke tungkai bagian bawah kurang. Cara untuk meringankan atau mencegah: pertama, penuhi asupan kalsium yang cukup seperti susu, sayuran berwarna hijau gelap. 2. Olahraga secara teratur. 3. Jaga kaki selalu dalam keadaan hangat. 4.
Mandi air hangat sebelum tidur. 5. Meluruskan kaki dan lutut dorsofleksi. 6. Duduk dengan meluruskan kaki, tarik jari kaki ke arah lutut. 7. Pijat otot-otot yang kram. 8. Rendam kaki yang kram dengan air hangat atau gunakan bantal pemanas.